berangkat pesawatnya dari arah Rim 6 Village menuju ke arah Mil. Ini kalau gue inget-inget juga soal Mil itu biasanya ada Aura, kemudian ada Ses juga. Ya. Tapi karena kemungkinan besar picknya juga kosong, Aura bisa geser sih. Nah bener sesuai prediksi gue, Aura bakalan geser aja di sekitaran pick. Dan pertempuran-pertempuran early sebenarnya kemungkinan besar gak akan kejadian. Tapi ingat, Bang Evor, Ya, GPX sama RBL kan nggak main. betul. Sentosa kosong dong. Ini nggak ada yang berminat geser ke Sentosa. Bluesun boy. Iya, itu dia, lingkaran birunya nggak ada yang menarik kah untuk teman-teman yang ingin looting. Tapi kalau kita melihat ternyata Void sudah berhasil didilat oleh tim EVOS Divine. Dan Bion berhasil mendapatkan 1 point kill. Dengan satu kawannya yang sudah mulai mencoba untuk Bion membantu dari arah observatory. Datang dengan launchpad-nya, tapi Skybeams berhasil mencuri point kill dari arah jarak jauh. Dan oh my god, Gaik masih bisa didapatkan oleh seorang Bion dengan hanya tersisa 15 health point-nya, Bang Arman. Buset, ini Bion upaya yang dilakukan bener-bener berani banget. Meskipun dia bisa dibilang lumayan low dari segi HP, dia masih bisa memberikan kontribusi beberapa tembakan court-nya ke arah salah satu player dari tim Void yang memang kita tahu sebenarnya EVOS itu tadi posisinya nge-split ya. Betul. 2 orang ada di observatory, 2 orang lagi ada di Katulistiwa, dan apa yang mereka lakukan ketika split ini bener-bener mendapatkan efek yang luar biasa. Ketambahan pas sudah dapetin info nih, teman-teman yang ada di observatory langsung geser semua ke Katulistiwa. Ya. Nah, masalahnya Void kan sudah tidak ada di Katulistiwa lagi. Nah, Betul. ini udah jadi satu saatnya untuk teman-teman EVOS balik lagi ke kandang mereka yang ada di observatory. Betul. Dan gue ngeliat di sini juga pas ketika dari pemain EVOS Divine membantu seorang Bion untuk bisa menyelesaikan pertarungannya dengan tim Void. Balik lagi tuh player-player dari EVOS Divine menuju ke arah observatory, dibiarkan seorang Bion ngeluting satu area Katulistiwa. Berarti artinya nih kita mempertanyakan tentang bagaimana dia dapetin granat banyak, terus bagaimana dia dapetin glowwall yang banyak. Ternyata dikasih lootingnya satu area, Pak. Betul, satu area bener-bener dikuasai penuh ya. Tapi kalau ngomongin EVOS lagi dan lagi Rasya, berhasil men-take down seorang Valdo dengan AC80-nya. Menjadi satu kesulitan juga buat MBR karena posisi mereka sudah hanya tersisa 3 orang aja di early game. Tapi Abax mungkin akan coba make sure dengan beberapa flash freeze ke arah atas untuk mendetek pergerakan-pergerakan yang akan dilakukan oleh teman-teman dari MBR. Masih coba mencari beberapa posisi, tapi Bion juga sudah ready di area atas. Abax langsung melakukan loncatan-loncatan yang akan dilakukan. Satu tembakan coba dilepaskan dengan satu shotgun panjang. Abax berhasil muncul secara besto, bahkan satu krono diaktifkan. Masuk di dalam krono. Coba ditembak. Abax 4 HP yang tersisa masih bisa melakukan beberapa clutch play yang membuat player dari MBR ternyata harus tersisa Wainazi sendirian. Gokil. Gua kira dengan adanya time turner, Abax kesulitan untuk melawan satu player dari MBR dengan menggunakan submachine gun. Karena kalau kita melihat dari kondisi satu orang menggunakan skill karakter time turner, yang paling enak itu untuk tarik ulurnya itu adalah dari pengguna submachine gun. Tapi Abax dengan dia tenangnya, dengan dia concernnya, dia bisa melumatkan 2 player sekaligus dari MBR yang datang ke dia di area lantai 2. Dan wow, kita lihat dari health point-nya aja 4 doang yang tersisa. Itu artinya mekanik dari jarak dekat yang dimiliki sama Abax itu benar-benar di atas rata-rata. Dan itu yang akhirnya jadi salah satu keuntungan untuk EVOS Divine sekarang bisa mengoleksi 5 poin kill, Bang Arman. Betul. Ketambahan juga ketika Abax mengaktifkan time turnernya, di situ salah satu player MBR tadi dia maksa masuk ke krononya karena mungkin dia sudah tahu kalau Abax ini udah low banget. Betul. Kalau kita ngomongin low, sebenarnya chance untuk memenangkan pertarungan dimenangkan oleh MBR dong. Betul. Tapi dengan kesabaran yang dimiliki oleh seorang Abax, dia bener-bener manfaatin krono yang dia punya, dia mendapatkan privilege-nya juga. Pada akhirnya sekarang balik lagi ke kandang, observatory lagi. Setelah dia rotasi dari Katulistiwa, observatory, balik ke graveyard, balik lagi ke rotasi yang dilakukan. Dan lootingan di Factory, Pocinok dan juga Mars Electric nggak sia-sia, nggak terbuang karena adanya tim-tim yang datang untuk menghajar dari tim RRQ yang ada tadi di Mars Electric gitu ya. Betul, apalagi dari segi zona pun kalau kita ngomongin Oni kan biasanya mereka ngedrop di sekitaran Cape Town kan. Cape Town juga udah nggak dapetin zonanya, mereka langsung coba rotasi, tapi tiba-tiba di area labirin akan ada tim Onyx yang menabrak tim Iogen lagi dia, tapi Gardu terkena tembakan di Jafra, bahkan seorang Zen yang sudah mulai terculik, menyisakan Tayo dan juga Gare yang akan coba beradu mekanik dengan 4 player. Masih coba dicari di mana ke posisinya dengan satu bisa, tapi saya Azril langsung terlumpuhkan untuk sementara waktu. Tapi tenang, masih ada waktu yang langsung standby dan pada akhirnya
Onyx yang datang ke kandang dari IOG tiba-tiba harus dilululantakan dan balik juga ke lobby di posisi ke-11. Wow. Satu eksekusi dari Island of God benar-benar mengerikan. Tapi kita bakal tahan dulu sejenak karena sudah ada CS Alphaing. Baby dan Alphaing. Wow. Cepat banget eksekusi dari RRQ. Di pijakan yang tidak stabil. Di area pinggiran Mars Electric. RRQ mampu menyapu bersih tim CS Alphaing. Yang juga berhadapan di satu area yang sama. Dan wow, gue gak bisa melihat karena gue ngeliatnya cuma hanya kill feed aja. Abai dengan AC actingnya kembali berulah dan mendapatkan 1 atau 2 poin kill yang dia gunakan untuk bisa di-convert ke arah tim RRQ sendiri. Dan itu benar-benar luar biasa. Newcomer kita Abai benar-benar menjadi salah satu player yang kontribusinya luar biasa berimpact kepada si tim RRQ. Dan RRQ sampai saat ini masih belum kehilangan siapapun untuk membernya. Betul, aim-aimnya bener-bener tajam juga, tapi kita bisa tarik kesimpulan dari kan SES itu identiknya dia fightnya di late game aja, gak mau nabrak di awal-awal. Atau mungkin karena SES juga sudah yakin pengen ngedrop di sini, tapi tiba-tiba ada tim lain. Dan sekarang kalau ngomongin tim lain juga, ada teman-teman dari Eko Esports yang bakalan ketemu dengan tim DG. Bahkan Aura hanya berdiam diri di area dalam factory. Dan satu tembakan bakalan coba dilepaskan. Reva lemparkan grenade ke arah depan, coba disepam dan membuat satu orang akan tertag down. Ternyata enggak, karena grenade dari seorang Reva belum connect satupun. Tapi Aura yang mencoba untuk join, bakalan coba dihadang dari arah kejauhan. Kiba sudah standby dengan satu shotgun yang bakal dia pegang, tapi sayang Koja sudah sangat sulit untuk tertolong. Kiba dan juga Dudes masih coba beradu mekanik. Kibanya terculik. Dudes sisa sendirian bakalan coba inisiasi satu grenade ke arah depan dan melakukan beberapa ending. Tapi tenang aja karena Dudes masih bisa melakukan satu reviving. Reva bakalan coba merevive juga beberapa temannya yang mungkin masih bisa. Tapi sepertinya ada satu scaler yang menghancurkan glue yang sudah dipop up oleh sang Reva. Gocek kanan kiri, tapi sayangnya Eko Esports ternyata harus itu bakal di posisi ke-9 berkat kedatangan dari Aura Ignite. Dan I'm God memiliki aim yang cukup tajam, sudah memprediksi kemana perginya seorang Reva yang lagi bersatu dengan pohon. Sedangkan Rosman dan Ombak bakalan coba langsung menyergap ke arah depan sambil di cover dari arah kejauhan. Dan sepertinya ini Reva sudah tidak bisa kemana-mana. Dari arah kanan ditembak dengan double barrel dan membuat DG Esports harus balik di posisi ke-8. Wow, satu rotasi yang cukup kurang baik dari tim Iko. Mereka harus datang di waktu yang kurang tepat juga karena mungkin memang satu hal yang gua bisa lihat adalah Iko pengen coba buat ambil patahan yang ada di sekitaran factory tadi. Dan itu kalau gua ngelihat Eko tuh nggak expect bahwa ada satu player di sana, dan ketika lagi ngehajar memang Aura udah bertengger di arah factory, dan di atap sana pun kita melihat I Am God dengan cukup baiknya juga penempatan posisinya cukup ada di tengah-tengah tuh. Mereka tinggal menyambut aja siapapun tim yang akan datang ke arah IOG, dan kemungkinan besar kalau kita tarik dari segi garis rotasinya, yang bisa meritek kompon dari IOG kalau nggak TCE ya RRQ, karena mereka kemungkinan besar akan lari ke arah sana. Dan kalau kita ngomong Kings juga, setelah mereka jalan dari arah Sentosa, tiba-tiba mereka akan siap untuk berhadapan dengan tim Aura Ignite yang sudah menguasai area factory setelah mereka berhasil melumatkan dua tim, yaitu Eko dan juga DG. Ya, kalau ngebahas tentang rotasi tadi yang seperti udah Bang Arman coba singgung, gua ngeliatnya memang ini sebenarnya rotasi RRQ juga sebenarnya nggak boleh ke tempat TCE sendiri, karena ini area yang diisi sama TCE gue yakin pasti bakalan deadlock, karena dia nggak akan bisa kabur kemana-mana. Dia pengen coba buat keluar, pasti akan harus menyelesaikan pertempuran dengan Island of God. Tapi pada akhirnya kali ini kita akan sebentar lagi melihat bahwa tim RRQ sudah mulai beradu mekanik di area rumah labirin, dan ini akan menjadi satu kesempatan untuk tim Tang City ingin langsung melakukan satu pelumatan ke arah tim RRQ, Bang Arman. Waduh, di sini Razor juga sudah ready. Beberapa gol di pop up sambil menunggu momen yang cukup tepat. Bahkan di sini sepertinya dari Tang City dari arah kejauhan sudah mendengarkan riuhnya peperangan di antara kedua tim. Tapi IOG masih sangat kekeh, masih pengen bertahan. Komponnya nggak mau dilepaskan juga beberapa flash freeze ke arah depan untuk mendelay pergerakan-pergerakan yang akan dilakukan oleh tim RRQ. Tapi meskipun mereka sekarang satu rumah, sepertinya satu rumah ini tidak akan akur lagi. Dan benar-benar lagi memperhitungkan gimana cara yang cukup tepat untuk melakukan satu inisiasi ke arah depan. Sementara Legailot sudah bersiap dengan lemparan satu grenade-nya, tapi sayangnya belum ada satu player pun dari IOG yang terkena ledakannya. Legailot masih akan memberikan lemparan untuk kedua kalinya, tapi sayangnya
belum memberikan kontribusi apapun. Sambil menunggu beberapa momen, EVOS kemungkinan besar akan join to fight untuk menjadi third party. Dan pergerakan ini sejujurnya sangat-sangat berbahaya, apalagi Abax juga langsung coba memberikan lemparan flash freeze dan harusnya RRQ sudah menyadari kedatangan EVOS Divine. Harusnya dengan vehicle yang digunakan oleh EVOS ini artinya akan menjadi satu notice untuk tim RRQ Kazu, tapi Alan of God! Ya ampun Bion! Luar biasa sekali, mampu mendatangkan satu full team dari Alan of God. Dan sekarang kita melihat EVOS Divine akan langsung mencoba untuk mendobrak pertahanan dari RRQ Kazu. Abai dengan shotnya charge booster udah dipersiapkan di arah pintu, tapi lihat Bion masih coba untuk berkeliling di arah luar, masih mencoba untuk mencari satu pintu masuk menuju ke arah RRQ, karena RRQ sudah menyelimuti dirinya di dalam satu ruangan. Tapi hati-hati, Bion masih menjadi master frag grenade untuk di Indonesia. Apakah Bion akan melemparkan lagi satu buah granatnya, karena akan sangat berbahaya di dalam satu ruangan. Dan kalaupun granat Bion masuk, ini akan menjadi 2 poin kill tambahan untuk EVOS Divine. Karena EVOS Divine sekarang kondisinya mereka lagi berapi-api dan mereka memanfaatkan advantage untuk lootingan yang didapatkan dari Alan of God. Betul sekali, apalagi tadi kalau dilihat grenade dari seorang Bion bener-bener mematikan, mampu melumatkan tim IOG juga. Tapi sekarang EVOS gak boleh terlalu lama ketika mereka berhadapan dengan RRQ, karena secara nggak langsung Tang City juga sudah akan mendekatkan posisinya ke arah labirin sambil menunggu beberapa momen yang akan dilancarkan. Tapi di sini RRQ masih coba berdiam diri sambil menutup seluruh jalur masuk dari arah EVOS Divine. Ini dia satu aksi akan dilakukan, mengurung diri dalam duluan, tapi sayangnya Abai berhasil mendapatkan satu orang Abax, dan RRQ Kazu ternyata harus dilumatkan juga di posisi ke-6. Hati-hati karena masih ada Tang City Esports, tapi Tang City ternyata tidak pengen melakukan inisiasi untuk meretake kompon yang sudah dikuasai EVOS Divine. Sayang banget menurut gua, Tang City tidak memanfaatkan momentum untuk RRQ dan juga EVOS lagi bertempur. Tapi kalau kita melihat ternyata Bion hati-hati sudah mulai terkikis darahnya dengan beberapa tembakan yang dilakukan oleh Tang City. MBR datang langsung ke arah vending machine untuk melakukan satu revive. Tapi Valdo terlalu terburu-buru, bahkan Abax mampu mendelete seorang Valdo di sana. YZ dengan 2 head spin-nya saja masih bisa bertahan di satu vending machine, tapi tidak akan lama karena ada seorang bule sudah berhasil di take down oleh Sam 13. Aura udah mulai berulah, masih coba untuk melawan dari King Esports dan udah mendapatkan killing spree dari seorang IMGAT. Tapi kita masih fokus dulu ke arah EVOS karena Russia sudah terkena Sand Shockwave. Dan kali ini kita berpindah lagi ke arah Factory karena seorang Rosman mampu mendelete satu player dari Kings, dan Kings berakhir di hashtag kelima. 4 tim tersisa, 13 orang yang masih hidup. Siapakah tim yang akan buyar untuk di match pertama Bang Arman? Sulit banget apalagi di sini Dynasty. Untungnya masih sempat melakukan satu reviving, dan ini MBR masih punya nafas yang cukup panjang, tapi bule sepertinya sudah mulai terspot oleh seorang IMGAT dari arah atas datang dari Factory. Apalagi ada satu UAV light yang diaktifkan untuk menotis beberapa posisi dari musuhnya. Abax mencoba melakukan satu tembakan pada bersih Rasya dengan double barrel, mencoba melumatkan player-player dari Tang City Esports yang sekarang ini mengurung diri dalam ruangan. Yang CT lagi-lagi langsung pulang juga berkat inisiasi yang cukup garang dari Bion dan kawan-kawan. Tapi sekarang masalahnya Aura IMGAT terkena satu tembakan yang membuat dia harus terculik. Rosman dari arah belakang, bahkan Adrian mendapatkan satu orang Rasya. MBR dipulangkan di posisi ketiga. Aura masih ada, Abax coba di-bradet, dan sepertinya ini buya untuk Aura Ignite. Wow, tim Aura Ignite mampu mendapatkan buya di game pertama tanpa ada hambatan yang besar dari tim-tim pendatang yang lagi mencoba untuk memperebutkan zona. Fearless.